Nah itu terlihat ada seorang berkemeja putih berjalan bareng sapi. Kebetulan moncongnya itu putih. Ya kebenaran warna sapinya itu ya rada abang. Nampaknya aura Orde Baru mulai muncul ini di masa-masa sekarang ini. Nah, pada Kamis malam lalu itu rencana pameran bertajuk Kebangkitan Tanah untuk Kedaulatan Pangan itu dibatalkan, digelar di Galeri Nasional Indonesia. Mengapa dibatalkan? Karena ada 5 lukisan yang dinilai kurator itu tidak berkorelasi dengan topik atau tema. Nah, pameran yang mau digelar itu pameran lukisan karya seniman Jogja itu Pak Yos Suprapto. Nah, tahu kan Pak Yos Suprapto itu. Nah, sepemahamanku Begawan ini memang yang namanya seni itu harus ada kantornya atau kantornya, ada kuratornya. Ada kuratornya. Sebab salah satu tugasnya memilih karya seni yang layak dipamerkan. Kalau nggak layak ngapain dipamerkan? Ada yang meneliti lah atau menyaring. Tentu layak di sini bukan hanya dinilai secara visual, namun juga kesesuaian sama tema. Ya, agar ketika dipamerkan bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, rencana semula Pak Yos itu mau memamerkan 30 karya, namun sama kurator Pak Suwarno Wise Trotomo, namanya nama Jawa itu. Nah, 5 diantaranya dinilai tidak sesuai tema. Nah, ini publik menganggap ini 5 lukisan itu sebenarnya bernada kritik sosial. Lukisan itu berjudul Konoha 1 dan 2. Lalu Nistaya, berikutnya ada Makan Malam, dan terakhir dikasih judul itu 2019. Nah, ini memprihatinkan sekali nih. Masa pameran lukisan kok ya ditakuti, diwedeni. Dan jika dilihat dari 4 lukisan, kritik itu tak memaknai sebagai kritik pada Jokowi loh. Memang kenapa kalau Jokowi dikritik? Dilarang atau nggak boleh gitu. Wong kena dia pernah jadi presiden loh. Sampai sekarang kan dia masih menikmati fasilitas negara. Artinya ya dari uang rakyat. Ya risikonya ya dikritik sama rakyat. Apabila perjalanan politik setahun terakhir ini benar-benar layak dikasih kritik pada dia itu. Pejabat kok takut dikritik pakai lukisan itu. Lah apa bikin saja sekalian undang-undang larangan kritik kepada pejabat. Kan itu malah penak itu. Ben marem. Biar puas sekalian itu. Ingat loh, ini lukisan dan kritik itu hal biasa dalam negara demokrasi seperti kita di Indonesia itu. Kritik, mengkritik, berpendapat, itu biasa. Nanti tak tampilkan nih satu persatu lukisan yang dilarang dipertontonkan. Pejabat nih nggak mau dikritik ya nggak usah jadi pejabat lah. Dari pengusaha itu. Lagian si kurator itu Pak Suwarno itu sekuat apa kritik lewat lukisan bisa menggerakkan orang buat melakukan tindakan-tindakan negatif. Kan ya ora ono. Nah, pemerintah sekarang ini bukan pemerintah Orde Baru loh, yang sudah melewati masa-masa reformasi loh, yang anti kritik dulu. Lawang majalah Tempo sering banget kok memajang ilustrasi di sampulnya, itu tidak pernah berurusan hukum. Ya biasa, kritik itu di negara demokrasi itu biasa, wajar, normal. Lah ngompol berkali-kali juga ngangkat isu kritik, kan juga masalah, asal kritik itu membangun, bukan memfitnah atau bukan menghina dan sebagainya. Ya, ngangkat isu kritik kan ya gak masalah. Itu keniscayaan pemerintah melalui Menteri Kebudayaan harus membereskan masalah ini. Gimana nih Pak Badrizon? Badrizon ini kalau mengutip Pak Menteri ini katanya ada lukisan yang agak vulgar. Ada gambar orang bersenggama. Ingat loh Pak, bila memang ada ya yang dilarang ya itu saja. Yang lain mesti diizinkan. Kalau itu kan nanti undang-undang pornografi kan. Nah, seorang seniman itu berkarya tidak sembarangan loh, pakai pikiran hati dengan kekuatan seninya itu. Apapun jenis karyanya,
Mau lirik lagu, mau musik, mau lukisan, mau patung, bahkan tari atau mau topeng, mau pahat dan sebagainya lah. Seni kan banyak itu. Sebuah karya seni itu bisa dimaknai secara bebas oleh orang yang melihatnya dari semua sudut, dari berbagai sudut, dari sebagai pandangan pendapat. Dan tidak semuanya memaknainya sama. Beda-beda apabila seperti yang dilarang tadi loh. Belum tentu loh kita atau orang yang melihatnya itu bisa memaknai lain. Belum tentu. Setiap karya seni itu ada batasan atau ukuran. Mana yang mesum, mana yang tidak. Nah sedangkan 4 karya lain yang kata sang kurator tidak berhubungan sama tema. Menurut Begawan ya masih ada kaitannya dengan ketahanan pangan. Menurut Begawan loh, nanti kita lihat itu karya-karya seni itu. Nah, pihak Galeri Nasional mengumumkan pembatalan acara tersebut dengan alasan kendala teknis. Aneh ini. Argumentasinya itu loh. Apabila urusannya sama penilaian kurator, itu ya kendalanya non teknis bukan teknis loh. Piye sih? Oh, bulet itu. Lah memaknai kayak gini kok ya gak mudah. Gitu. Oke lah, sekarang coba kita lihat satu persatu. Tak tunjukkan lukisan yang dinilai kurator tidak sesuai dengan tema. Yang pertama ini judulnya Konoha 1. Nah itu kan menggambarkan seseorang bermahkota Raja Jawa yang menginjak beberapa orang dengan dikawal pasukan bersenjata. Lah sang kurator itu menilai ini terlalu vulgar ya, ini berhubungan dengan kekuasaan. Ya memang yang dikritik kekuasaan. Begawan harus acungi jempol nih, sebuah lukisan yang relate dengan keadaan sekarang itu. Lah memangnya kalau kita penikmat lukisan, memaknai itu gambaran arogansi Jokowi, apa yang salah? Salahnya di mana? Menghina Jokowi gitu, atau Jokowi selama itu tidak begitu? Lah tolong sebutnya. Sebutkan itu kesalahannya di mana? Dengan melihat lukisan Konoha 1 loh. Unsur menghinanya itu di mana? Kan nggak ada. Orang kan bebas memaknai. Itu yang pakai mahkota Raja Jokowi, Jokowes, atau mungkin Bambang Santoso, atau siapapun kan bebas. Ya kebetulan topi raja gitu memang pernah dipakai Jokowi waktu peringatan 17 Agustusan. Ya mungkin ada yang mikir ini. Gambar itu apa kaitannya dengan ketahanan pangan. Apa kalian lupa? TNI kan dilibatkan ngurus buat food estate juga. Suruh mensukseskan dan punya tanggung jawab pada program tersebut. Lah piye? Nek tak jawab ngono. Lah bingung tak itu. Ya masih ada. Nah lukisan kedua, judulnya Konoha 2. Sayangnya Begawan nggak dapat fotonya ini. Tak cari-cari, nggak nemu. Ya wes dilewati saja lah yang kedua. Timbang kita debat tanpa visualisasi kan imajinasi kita bisa beda-beda. Nah sebelum tak lanjut ke lukisan ketiga berjudul Nistaya, silahkan yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu lah channel Sewot ini, biar semakin semangat dan menyala. Biar kalau mau menikmati konten ngompol yang lain gak bingung nyarinya gitu loh. Kalau di subscribe kan nanti muncul sendiri. Gitu. Oke, ini tak tampilkan ini lukisan berjudul Nistaya. Nah dilihat dari gambarnya, tampak petani bertelanjang dada. Ketok pendile. Sedang menyuapi seseorang berdasi sembari tiduran. Awalnya tidak masalah itu. Namun jelang pembukaan pameran, lukisan ini diminta diturunkan. Loh. Nah, coba perhatikan baik-baik ini. Ini lukisan yang luar biasa loh. Yang memberi kritik pada kita semua. Gak hanya pada pemerintah. Intinya, petanilah yang selama ini memproduksi makanan pokok yang membuat orang jadi kenyang. Tapi petani itu tetap saja miskin, masih kere, malah makin susah hidupnya. Itu gambaran kritiknya seperti itu. Ini bermakna banget ini lukisan ini. Dan justru membuka kesadaran kita harus lebih peduli pada para petani. Benar tak? Jangan dibiarkan petani hidup sendiri, nanam sendiri, dapat subsidi angel bareng menjual hasil produknya murah. Yang kaya para tengkulak, para pejabat, izin bayar pajak. Makanya lukisan itu tepat. Nah, itu lukisan yang ketiga. Nah, lukisan yang keempat.
Itu berjudul Makan Malam. Pakai apa ini? Pakai sate apa ini? Lah gambarnya petani sedang ngasih makan banyak anjing. Anjing tahu kan? Ya, anjing kalau bahasa Jawanya kire itulah. Dan nampak di kejauhan tuh gedung-gedung tinggi menjulang. Lah tidakkah ini menyiratkan petani itu tersingkirkan dari pembangunan yang megah dan malah kumpulannya sama hewan. Gitu sih gak nurut Om Begawan untuk ngompol. Ini pemaknaan Om Begawan loh. Kita bebas memaknai setiap lukisan dari sudut pandang kita. Dan lukisan Makan Malam itu memberi pesan negara atau pemerintah perlu jauh lebih peduli memperhatikan nasib petani. Lah hubungannya dengan ketahanan pangan ada itu. Kenapa suruh menurunkan? Nah berikutnya ini lukisan terakhir yang dilarang dipertontonkan tuh berjudul 2019. Nah itu terlihat ada seorang berkemeja putih berjalan bareng sapi. Kebetulan moncongnya itu putih. Ya kebenaran warna sapinya itu ya rada abang. Dan di kejauhan terlihat gambar istana negara. Oh masih ada hewan lain, 2 kerbau yang warnanya hijau. Ya kalau dikesankan itu Pak Jokowi dengan bandeng PDIP sukses melangkah ke istana, itu gambarannya seperti itu. Kan ya itu bisa kalau menurut pandangan saya, pandangan panjenengan bisa. Bila ada yang nanya hubungan dengan tema ketahanan pangan apa, lah memangnya sapi sama kerbau gak ada kaitannya dengan pertanian. Ya cetok banget, cetok banget ada itu. Masih banyak petani-petani di Indonesia memanfaatkan hewan ternak, masih pakai traktor kan butuh beli BBM itu loh. Malah justru tidak kuat beli traktor, nyewa juga mahal. Sedang memanfaatkan sapi atau kerbau, nggak butuh beli BBM, malah lebih sehat itu para petani. Nah, dari 5 lukisan yang sudah tak tunjukkan tadi, apa sih yang bisa kita simpulkan? Lukisan itu nggak bisa dipamerkan kan ya, aneh pol. Kritikan nggak boleh lewat lukisan, ini kayak Orde Baru zaman dulu itu. Baca puisi aja ditangkap waktu itu. Lah memangnya bila Jokowi dikritik kenapa sih? Dia berubah begitu bentuknya. Jadi Gatot Kaca misalnya, kan ya tidak. Ayolah pemerintah yang dewasa ngadepin rakyatmu sendiri. Lagian Jokowi sudah bukan presiden lagi. Pak Suwarno sebagai kurator akhirnya mengundurkan diri setelah merasa tidak menemukan kepemahaman sama pelukisnya Pak Yesuprapto. Udah mundur sendiri aja lah. Ngakuin kalau panjenengan nggak mampu aja lah. Karena ya nggak tahu apakah ada tekanan atau apa, itu berarti Anda nggak konsisten untuk menegakkan demokrasi. Sepanjang berpendapat boleh, mengkritik ya boleh. Kalau nggak bisa ya mundur aja lah. Nah tindakan ini alias pembatalan pameran ini tak simpulkan sebagai kemunduran ruang buat berekspresi, ruang buat mengkritik orang. Lah Pak pejabat-pejabat itu loh alergi banget sama kritik, ngopo sih? Karena orang jujur lurus ya ngapain? Pasti gagah menerima kritik. Kalau Anda tidak terima atau takut dengan kritik berarti panjenengan para pejabat itu kesro. Uripe kesro. Iya tak? Aku loh ratri terima kritik, komentar-komentar di ngompol, utamanya haters ngompol. Opini ngono kaya. Tapi kan ya tak biarkan saja. Kritik Om Begawan, kritik ngompol. Ada yang unek-unek miso-miso, terserah monggo. Asal tidak memfitnah Om Begawan. Wong komentar yang nyinyir, menghina, memaki kan membuat aku berubah jadi Superman kuat. Dikritik ya tak baca aja. Malah jadi lucu. Nah para haters itu kalau kritik ya mesti selenco, tahu selenco itu? Selenco itu ya surah cetok itu. Nah, nek kritik itu baik, membangun, buat meningkatkan kualitas konten Om Begawan ya pasti tak perhatikan, tak balas, minimal tak like lah. Kayak ini, mereka ini nunjuk sekitar kamera ini, paragro ini. Mereka ngasih masukan ke saya. Ya tak dengarkan, tak turuti. Sebanyak ngasih masukan yang membangun loh, yang jelas. Ini peristiwa pertama, tragedi kebudayaan di pemerintahan Pak Prabowo. Ini tragedi pertama ini.
Coba kita amati dalam sehari 2 hari ini. Andai kata Pak Menteri atau Wakil Menteri Bro Giring Ganesha itu tidak melakukan apapun, ya suramlah masa depan kebudayaan kita. Harusnya perkara ini diselesaikan, dituntaskan. Pamerkan saja semua karya seniman Pak Yo Suprapto. Tidak akan membawa dampak apapun. Om Bengawan berani jamin. Beneran serius. Nggak akan terjadi apa-apa. Apa Pak Fadli Zon sebagai Menteri Kebudayaan lupa? Waktu 2014 dan 2019. Kayak apa bila kritik Pak Jokowi waktu itu loh. Dia juga tak jamin kenal sama Nur Sugi, Bambang Tri atau Alfian Tanjung, yang dianggap sebagai kecil kelompok sebagai tokoh agama. Bahkan Pak Rizik Sihab hingga Bahar Smith, gimana cara mereka bicara itu? Cara mengungkapkan kata-kata, cara memfitnah, menghina, mengadu domba. Dan semua ditujukan kepada Pak Jokowi. Apa yang digambarkan seniman Yo Suprapto di lukisannya? Itu yang kayak bumi dan langit. Jauh banget berbeda. Beda. Mereka aja dulu bebas mencaci maki loh, nuduh-nuduh Jokowi loh. Nah, kurang pedas apa kritik Pak Fadli Zon sama Bang Fahri Hamzah saat keduanya jadi oposisi loh. Ayolah, nggak usah malu, berpikir dewasa, bangun demokrasi dengan cerdas. Biarkan kritik-kritik yang disampaikan anak-anak bangsa, anggap itu sebagai jamu buat menjaga kita semua. Biar kita selalu fit dalam berekspresi dan pemerintahan semakin kuat ketika dikritik. Nah, dari ketidakwarasan, biar gak bablas nuruti syahwat kekuasaan. Apabila makin lama takut sama kritik, rakyat mau ngomong saja bisa dilarang ini. Ya gawat ini, bener-bener gawat ini. Orde Baru bisa kembali untuk membungkam kita. Itu ya, kalau pesan Om Bengawan semoga didengar oleh semua. Dadah.